Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafik setelah operasi tangkap tangan pada Selasa 3 Maret 2026. Fadia Arafik terjerat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kasus ini berpusat pada proyek penyediaan tenaga alih daya atau outsourcing. Penyidik menduga proses pengadaan di sejumlah dinas tidak berjalan wajar karena telah diatur sejak awal. Ada indikasi pengondisian agar perusahaan tertentu memenangkan kontrak penyediaan tenaga pendukung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pola yang disorot penyidik adalah dugaan rekayasa tender. Vendor tertentu diduga diarahkan untuk lolos dan menjadi pemenang dalam pengadaan jasa termasuk outsourcing. OTT bermula dari kegiatan tim KPK di Semarang pada Selasa dini hari. Total 14 orang diamankan dan dibawa ke Jakarta secara bertahap. Pada gelombang pertama, Fadia dibawa bersama seorang ajudan dan satu orang kepercayaannya. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.25 melalui akses basement. Selanjutnya, 11 orang lainnya menyusul pada malam hari dari Pekalongan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari penyelenggara pengadaan barang dan jasa, pihak swasta, hingga pejabat daerah. Di antara yang turut diamankan terdapat Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan Muhammad Yulian Akbar. Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk barang bukti elektronik dan kendaraan bermotor. Penyidik masih melakukan pendalaman atas seluruh temuan, termasuk kemungkinan adanya aliran uang dalam proyek pengadaan yang tengah diselidiki. Kasus ini kini memasuki tahap pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan serta mengurai konstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan. Selamat siang Ibu. Bu, mau disampaikan Bu. Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Sedikit aja Bu Farida. Sedikit aja Bu Farida. Mau ngomong nih, mau ngomong. Iya, sambil jalan. Ada jalan, ayo sambil jalan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu apa itu? Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti Bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Ada Bang, dan mudah-mudahan semua baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau nggak merasa nggak di OTT bakal mengajukan pra-peradilan nggak Bu? Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Dibayar pas dulu dong Bu, kalau nggak salah Bu. Nggak usah malu Bu. Ya Mas. Bu, Ibu doang yang ditetapkan tersangka ya Bu ya? Makanya saya juga bingung ya. Saya tidak OTT kok. Saya bingung. Saya juga bingung Bu. Ibu-ibu, menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa 1 tahun setelah saudari FAR dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti 1 tahunnya itu tahun 2022 ya. Dan kemudian yang bersangkutan terpilih untuk periode kedua tahun 2025-2030, saudara ASH yang merupakan suami Bupati sekaligus anggota DPRD Pekalongan periode 2024-2029 bersama dengan saudara MSA yang merupakan anak Bupati diketahui mendirikan perusahaan bernama
PT RNB. Jadi 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah, ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya. Mulai ini. Kalau membentuk perusahaan saja itu belum jadi permasalahan. Tetapi ketika ada pejabat yang di situ punya perusahaan atau yang berafiliasi, ada keluarganya, kemudian ikut ya, atau turut aktif menjadi vendor dan pengadaan barang dan jasa di tempatnya bekerja, ini yang menjadi titik awal permasalahannya ya. Pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.